Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bejo Donya Akhirat, guys. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat, sedulur-sedulur yang dengan setia memantengi channel kami. Semoga selalu bejo, dunyo, dan akhirat, dan tetap salam NKRI harga mati. Berikut ini adalah video tentang hal ihwal yang melatar belakangi bagaimana Kiai Imaduddin bikin tesis ilmiah tentang nasab Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah. Silahkan disimak latar belakang apa, makdiroh apa yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengadakan atau bikin tesis ilmiahnya. Silahkan disimak. Yang melatar belakangi saya di dalam meneliti nasab habaib ini adalah ketika adanya fenomena-fenomena di depan publik, pengakuan-pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika berceramah ataupun dalam kesempatan-kesempatan wawancara, atau juga saya pernah lihat di dalam sebuah sidang pengadilan di mana ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah bertanya kepada seorang kiai yang menjadi saksi, apakah Nabi Muhammad itu adalah kakek ane atau kakek ente. Ada juga penceramah yang menyatakan di dalam ceramahnya bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah SAW. Sementara menurut hemat kami, antara pengakuan dengan akhlak-akhlaknya tidak linier. Ada jauh panggang daripada api antara pengakuan sebagai keturunan Rasul dan akhlak-akhlak yang dicerminkan juga dari gaya di dalam berdakwah yang tidak mencerminkan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Inilah yang melatar belakangi saya di dalam keingintahuan apa betul pengakuan mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak masa lalu, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab nasab itu sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah. Ada di abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai sekarang. Maka untuk mengetahui, mengkonfirmasi pengakuan seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, kita bisa konfirmasi apakah betul pengakuannya ini sebagai keturunan Rasulullah dengan melihat amudun nasab dari yang bersangkutan, kemudian kita konfirmasi nama-nama yang disebutkan itu dengan nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab nasab. Demikian yang dapat saya jawab dari pertanyaan apa yang melatar belakangi saya di dalam penelitian tentang Kita semua sudah menyimak apa yang menjadi makdiroh alasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terus bikin tesis ilmiah kajian tentang nasab Ba'alawi. Salah satunya yang menjadi pemicu, yang menjadi alasan beliau adalah mereka yang dimanapun berada terus tidak mengenal makom, tidak mengenal tempat, selalu koar-koar. Di dalam tubuh ane ada darah yang suci, darah Rasulullah SAW. Pada saat di pengadilan juga bilang Rasulullah SAW, Muhammad itu kakekku atau kakek kamu. Terus yang dibentak-bentak itu adalah seorang yang usianya sudah tua. Nah ini loh yang menjadi alasan
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bikin tesis ilmiah. Karena apa? Pada saat seorang itu mengaku cucu Nabi, di dalam tubuhnya ada darah suci, darah baginda Rasulullah SAW, otomatis di situ ada haliyah yang mencerminkan bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW. Tapi faktanya mereka yang mengaku-ngaku selalu berkoar-koar kesana kemari mengatasnamakan dzurriyyah Nabi, akhlaknya jauh panggang dari akhlak baginda Rasulullah SAW, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan, Syekh Ja'far Al-Barzanji berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i, bahwa sosok seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi itu syadidal haya'i, orang yang sangat pemalu, wat tawadhu'i, dan sangat tawaduknya. Bagaimana mungkin kalian yang mengaku cucu Nabi tidak punya rasa malu, tidak punya rasa tawaduk sama sekali? Kan ini loh yang mendorong Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bikin tesis ilmiah. Sampai detik ini mereka tidak mampu melawannya. Terus diberi opsi untuk tes DNA, mereka ugi, mereka tidak mau. Ini loh. Ini adalah iktibar untuk kita semua. Terus kita mau mengikuti siapa? Kalian mau masih kekeh mengikuti mereka yang hanya mengaku-ngaku bitalafut dengan lisannya bahwa di dalam tubuh aneh ada darah suci, mengaku cucu Nabi padahal haliyahnya, akhlaknya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Masih ikut semua, masih ikut itu kalian? Terus masihkah kalian ikuti mereka yang mulutnya di sisi lain bilang di dalam darah aneh ada darah suci, tapi di sisi lain mulutnya yang keluar adalah sampah, cacian dan makian, hujatan, kebencian, bahkan anti pemerintah, selalu mencaci maki pemerintahan yang sah. Salam damai, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.